Nah, selanjutnya berikut adalah definisi kedua dari subgrup normal, di mana yang berbeda adalah hanya cara penyampaian. Kalau pada sebelumnya subgrup normal didefinisikan dengan mengaitkan hubungan antara koset kanan dan koset kirinya, di mana jika koset kanannya sama dengan koset kirinya untuk setiap elemen yang ada di dalam G, maka dikatakan subgrupnya merupakan subgrup normal. Nah, kalau dari definisi yang kedua, kita melihat hubungan antara hasil operasi antara setiap elemen yang ada di dalam G dengan elemen yang ada di dalam N, kemudian dioperasikan lagi dengan inverse dari elemen yang ada di dalam G tadi. Jika hasil operasinya ini adalah suatu anggota yang berada di dalam subgrupnya, maka subgrup itu disebut dengan subgrup normal. Jadi secara formal definisinya adalah sebagai berikut. Jika N adalah subgrup dari G, maka N disebut subgrup normal dari G jika dan hanya jika untuk setiap A yang ada di dalam G dan N yang ada di dalam N berlaku A NA inverse adalah anggota yang ada di dalam N. Nah, ini definisi. Dengan demikian, untuk ngecek apakah suatu N ini merupakan subgrup normal dari G, maka bisa dicoba lakukan operasi ini, di mana A ini berlaku untuk setiap anggota yang ada dalam G, sedangkan yang di tengah ini adalah untuk setiap anggota yang ada di dalam N. Kalau hasil operasi dari pola ini adalah anggota yang ternyata berada di dalam N pula, maka himpunan N atau subgrup N dikatakan subgrup normal. Nah, kita lihat masih ke contoh ini, di mana kita punya himpunan G-nya adalah ini, kemudian himpunan H-nya itu adalah ini. Nah, melalui definisi 1, harusnya sudah terbukti bahwa setiap koset kanan ini sama dengan koset kiri. Sehingga H ini benar merupakan subgrup normal dari G. Nah, kalau dengan cara pembuktian menggunakan definisi yang kedua, kita bisa lakukan operasi seperti ini, yaitu cek apakah A inverse itu hasilnya merupakan anggota yang ada di dalam H pula. A ini adalah setiap anggota yang ada di dalam G, sedangkan yang di tengah ini adalah anggota-anggota yang ada di dalam H. Tadi H-nya itu adalah I, A, dan B. Maka ceklah A, I, A inverse, B, I, B inverse, C, I, C inverse, D, I, D inverse, E, I, E inverse. Harusnya ada pula dicek satu lagi anggota himpunan G itu kan I, A, B, C, D, E ya. Jadi harusnya di sini ada pula I inverse. Bisa diperhatikan yang di tengah ini adalah anggota pertama dari himpunan H. Sedangkan yang ini adalah setiap anggota yang ada di dalam himpunan G. Kemudian yang ketiga ini, yang bagian ketiga ini atau simbol yang ketiga itu adalah inverse dari yang pertama ini, yang di penulisan simbol pertama. Nah, kalau kita cek A, I, A inverse, berarti hasilnya adalah untuk hasil A dengan I itu adalah AI, kemudian A inverse ini adalah B. Bisa dicek di tabel Cayley ini ya, bahwa A inverse itu adalah B. Maka kita punya jadinya A inverse sama dengan AIB yang hasilnya ternyata adalah I. Bisa dicek di sini AIB. Untuk hasil antara A dengan I itu adalah A pula. Kemudian A dengan B itu hasilnya adalah I. Jadi yang A inverse ini adalah I. Sama dengan I. Dan I ini adalah anggota H. Oke. Kemudian kita cek pula untuk B, IB inverse. B dikalikan I hasilnya adalah, let's say katakanlah BI atau tetap B pastinya. Kemudian inverse dari B ini adalah A. Maka BA nanti bisa dicek di tabel Cayley, hasilnya adalah sama dengan I. Lagi-lagi I ini jelas sekali adalah anggota himpunan H. Di sini ada I. Nah, dengan cara yang sama untuk C inverse, D inverse, E inverse, dan I inverse yang hasilnya adalah I. Nah, kemudian berikutnya, kalau di sini kita mengambil anggota H-nya itu adalah I. Nah, untuk yang di sini, yang saya ambil itu adalah untuk A ini, di mana untuk A anggota H. Jadi yang di tengah ini adalah tetap A saja. Oke, kita mau membuktikan H-nya subgrup normal. Jadi A ini adalah anggota H. Kemudian yang di kirinya adalah setiap anggota yang ada di dalam G, yaitu I, A, B, C, D, E. Harusnya di sini itu adalah ada I juga ya,
Tapi di sini tidak dituliskan karena kita tahu hasil pengoperasian dengan I itu hasilnya adalah entah I itu sendiri atau elemen itu sendiri. Jadi supaya lebih pasti, sebaiknya di sini ditambahkan pula I, A, I inverse. Oke, nah di sini kebetulan sudah dituliskan ada A inverse. Untuk berikutnya kita cek bagaimana jika untuk C, A, C inverse. Kita cek hasil operasi antara C dengan A. Nah, di sini C dengan A itu hasilnya adalah D. Jadi C dengan A ini hasilnya adalah D. Kemudian C inverse itu adalah hasilnya ini, yaitu ternyata elemen identitasnya I ya. C inverse itu adalah C juga. Jadi di sini CAC inverse sama dengan DC. Kita lihat hasil DC. Oke, ini D, ini C, hasil operasinya adalah B. Sama dengan B. Nah, ternyata B ini adalah anggota di dalam H. Oke, jadi terbukti untuk kasus yang ini hasil C AC inverse adalah B. Nanti bisa dicek juga untuk D AD inverse, E AE inverse, kemudian harusnya ada tambahan I AI inverse. Hasilnya bisa dicek adalah salah satu di antara I, A, atau B. Oke. Kemudian untuk yang ini, misalnya kita ngecek untuk yang ketiga di sini, yang di tengah ini adalah kita mengambil anggota ketiga dari H, yaitu B. Jadi di sini B. Kemudian yang paling kiri ini adalah haruslah semua anggota yang ada di dalam G, yaitu di sini A, B, C, D, E, harusnya ada satu lagi I. Kemudian yang ketiganya ini adalah inverse dari masing-masing anggota yang ada di sini. Nah, kita coba kerjakan yang D, B, D inverse ini. Nah, untuk hasil operasi antara D dengan B, kalau kita lihat di sini, ini D, ini B, hasilnya adalah C. Jadi, ini adalah C, kemudian D inverse itu ternyata adalah D. Ini D, ini hasil operasi dengan I itu ternyata dengan D. Jadi D inverse itu adalah D. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah CD. Nah, CD itu hasil ini C, ini D, hasilnya itu adalah A. Jadi ini sama dengan A. Dan A ini ternyata adalah anggota yang ada di dalam H. Karena tadi kan H ini anggotanya adalah IAB. Nah, dengan demikian DBD inverse ini ternyata emang adalah anggota yang ada di dalam H. Nah, nanti bisa dicek lagi untuk hasil operasi yang lainnya. Pasti hasil operasinya semuanya adalah anggota yang ada di dalam H. Maka lengkaplah pembuktian kita bahwa H ini merupakan subgrup normal dari G.